Hai, jelek banget sih. Ulang-ulang. Hai, jadi kami dari kelompok 2 yang merupakan saya, Yeskel Felias, Gracella, Sumi, Rismauli, Novita Parhusib, dan Elfrida. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik limbah. Nah, seperti apa sih limbah itu? Apa sih limbah itu? Limbah tergolong apa aja ya? Nah, limbah terbagi menjadi limbah B3. Contohnya seperti kita di laboratorium teknik bioproses, ketika kita setelah melakukan praktikum, sisa dari bahan-bahan kimia itu disebut sebagai limbah B3. Next, limbah padat. Limbah padat itu misalnya kayak kertas, plastik, kaleng, sisa-sisa sayuran, ataupun buah-buahan. Satu lagi, limbah industri, contohnya seperti limbah penambangan, limbah pabrik, limbah radioaktif dari PLTN, limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun kita harus tahu nih, apa sih limbah itu? Limbah itu sama nggak sih dengan sampah? Nah, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sana berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah. Nah, jadi kita harus tahu nih, ternyata sampah itu sama dengan limbah padat yang seringkali tidak diketahui dan diingini kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Nah, secara detail apa sih itu limbah B3, apa sih itu limbah industri, akan dijelaskan oleh teman saya, serta cara penanganan untuk mengurangi limbah tersebut. Hai, namaku Gracella. Kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian limbah B3 yang diproduksi atau dihasilkan oleh rumah tangga. Untuk mengetahui limbah-limbah apa saja yang termasuk limbah B3 rumah tangga, mari kita cari tempat sampah terlebih dahulu. Nah, kemari dan aku menemukan ini dia tempat sampah. Wow, ini dia tempat sampah kami. Di sini aku udah menyiapkan sarung tangan supaya kita bisa mengorek-orek sampahnya. Oke, kita ke barang yang pertama. Di sini ada deterjen. Deterjen ini digunakan untuk membersihkan pakaian. Kemudian ada sunlight untuk membersihkan piring. Kemudian ada Wipol pembersih lantai. Dan di sini juga ada beberapa masker dan juga tisu. Dan setelah kita orek-orek, ternyata kita menemukan baterai juga. Nah, keempat barang ini merupakan limbah B3 yang diproduksi oleh rumah tangga. Oke, jadi cara-cara untuk membuang limbah B3 yang diproduksi oleh rumah tangga tersebut, yang pertama kita bahas yaitu untuk membuang baterai. Hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama itu, kita menempatkan baterai bekas tersebut terpisah dari sampah-sampah lainnya. Yang kedua itu, kita pasang selotip bening yang nggak konduktif pada kedua ujung baterai. Kemudian yang ketiga, kita masukkan baterai bekas tersebut ke dalam plastik atau wadah khusus yang tidak bersifat konduktif. Baru yang terakhir, kita cari lokasi fasilitas pengolahan limbah B3 atau mungkin kita mencari informasi dari dinas lingkungan di mana tempat pengolahan sampah limbah B3. Oke, yang kedua, untuk membuang limbah B3 yang seperti limbah pembersih pakaian sama limbah pembersih lantai, nah kita bisa membuatnya itu di sumur injeksi. Salah satu cara membuang limbah B3 itu agar tidak membahayakan manusia dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam, di lapisan air tanah yang dangkal maupun air tanah yang dalam gitu. Nah, secara teori limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Namun, sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya kebocoran ataupun korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat gempa bumi sehingga limbah bisa merembes ke lapisan tanah.
Jadi, walaupun kita udah tahu cara untuk membuang limbah B3 yang baik dan benar, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau limbah B3-nya itu bakal mencemari lingkungan ataupun malah membahayakan kesehatan kita. Nah, di sini aku ada 4 upaya yang bisa kita lakukan untuk mereduksi limbah B3. Yang pertama, kita tuh bisa mendaur ulang produk limbah B3 yang masih bisa kita daur ulang. Terus yang kedua itu kita menggunakan produk. Oke, yang ketiga kita itu bisa menggunakan produk yang mengandung limbah B3 ini dalam jumlah yang secukupnya ataupun nggak berlebihan. Walaupun misal harganya murah, tapi kita juga harus tetap mempertimbangkan efeknya ke lingkungan. Sama halnya juga yang keempat, kita tuh menggunakan barang elektronik. Kan kalau misal kita menggunakan barang elektronik yang misal itu dayanya itu dari baterai. Nah, untuk mengurangi penggunaan baterai, berarti kita juga bisa menggunakan penggunaan barang-barang elektronik yang artinya itu tidak berlebihan atau secukupnya saja. Ini aku lagi duduk-duduk sambil mikirin tugas dari dosen tentang limbah. Kira-kira aku mau buat apa ya? Oh iya, ada tempat sampah masyarakat di seberang jalan. Mending langsung sana aja yuk. Nah, ini dia kondisi di dalam tempat sampah itu. Jadi semua masyarakat buang sampah di sini, mulai dari sampah plastik sampai segala macam tuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengurangi sampah plastik dan bagaimana caranya mengelola limbah rumah tangga ini menjadi kompos organik. Ikutin aku yuk. Saya akan menjabarkan tentang bagaimana caranya kita sebagai masyarakat dapat mengurangi sampah plastik. Yang pertama, dapat membawa tas belanja sendiri. Kedua, dapat membawa kotak makan sendiri. Ketiga, mengurangi penggunaan tisu basah. Keempat, menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton. Kelima, membawa botol minum sendiri. Keenam, tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman. Dan terakhir, dapat melakukan daur ulang sampah plastik. Nah, dari sampah limbah rumah tangga, kita juga dapat membuat kompos. Adapun cara-cara dalam membuat kompos dari limbah rumah tangga, yaitu kita memerlukan bahan sampah organik. Jadi sampah organik ini seperti limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu termasuk sampah organik karena di dalamnya ada sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik atau bahan alami. Kedua, kita membutuhkan serbuk gergaji, tanah, dan pupuk kandang. Ketiga, aktivator, yaitu sebagai zat yang akan mengaktifkan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Contoh aktivator yang dapat kita gunakan yaitu EM4. Dan yang terakhir adalah air. Untuk alat-alatnya kita bisa menggunakan alat pemotong atau pencacah, misalnya pisau. Lalu kita membutuhkan tempat menampung sampah, dapat menggunakan ember bekas cat dan wadah bekas lainnya. Ketiga, alat pengaduk. Dan keempat, ember atau wadah lagi untuk melarutkan aktivator tadi. Berikut langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, cacah sampah organik rumah tangga hingga berukuran kecil. Kalau semakin kecil, maka semakin cepat pengomposan yang berlangsung. Kedua, menambahkan kompos jadi tanah atau pupuk kandang atau serbuk gergaji sebagai inokulan. Ketiga, melarutkan aktivator dengan air. Tuangkan larutan aktivator atau starter kompos E4 yang tadi ke bahan kompos, lalu diaduk secara merata. Keempat, tambahkan lagi larutan aktivator bila campuran terlalu kering. Kelima, masukkan dalam wadah pengomposan. Keenam, ditutup serapat mungkin. Ketujuh, aduk seminggu sekali agar aerasi atau aliran udara dalam wadah berlangsung baik. Selama proses pengomposan, suhu dalam wadah akan naik, tandanya bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Kedelapan, memasuki minggu ke-7 sampai ke-8 pengomposan selesai, suhu dalam wadah normal kembali. Kesembilan, kompos yang sudah jadi siap digunakan. Bisa dilakukan pengayakan dan pengemasan untuk skala usaha. Kesepuluh, kompos yang baik, berwarna coklat kehitaman, berbau tanah, dan berbutir halus. Halo teman-teman semua, jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan salah satu limbah padat organik, yaitu dongkol jagung. Nah, jagung ini merupakan komoditas penting di Indonesia dan kebutuhan utama bahan pangan di Indonesia. Maka dari itu, permintaan terhadap jagung sendiri ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan jagung
yang dimanfaatkan itu hanya bijinya saja, sementara untuk jerami atau bongkolnya ini sendiri sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka dari itu para petani biasanya langsung membuangnya atau membakarnya sehingga dapat mengurangi campuran. Nah, ini merupakan bongkol jagung yang saya temukan di sekitar saya. Nah, untuk bongkol jagung ini sendiri bisa diolah menjadi beberapa produk yang bermanfaat seperti pakan ternak sapi, kerajinan, kompos, dan lain sebagainya. Salah satu pengolahan dari bongkol jagung yaitu dengan membuat kerajinan yang dapat bernilai tinggi. Berikut merupakan kerajinan dari bongkol jagung. Untuk membuat kerajinan ini, terlebih dahulu bongkol jagung harus dikeringkan, kemudian dipotong dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, bongkol jagung juga bisa digunakan sebagai pakan ternak sapi. Nah, untuk mengolah menjadi pakan ternak sapi, bongkol jagung harus difermentasi selama 3-4 hari. Nah, setelah difermentasi, bongkol jagung ini baru dihaluskan dan bisa dikonsumsi sapi secara langsung. Yang terakhir yaitu budidaya jamur janggal. Jamur janggal ini merupakan jamur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Untuk budidaya jamur janggal ini, bongkol jagung ditumpukan ke dalam suatu ruangan, kemudian ditaburi bekatul, urea, dan ragi secara merata. Setelah itu dilakukan perawatan dengan menyiram tumpukan tersebut secara rutin, yaitu sekali 2 hari. Setelah jamur tumbuh, kemudian bisa dipanen dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus pada limbah industri. Pada kasus ini yang akan dibahas yaitu produksi batik. Adapun outline-nya ada 4. Yang pertama, definisi industri batik. Yang kedua, skema produksi pembuatan batik. Yang ketiga, karakteristik air limbah industri. Yang keempat, metode pengolahan limbah cair. Pertama, definisi. Industri batik merupakan industri yang menerapkan suatu cara penerapan corak di atas kain melalui proses celup, rentang warna dengan lilin atau malam sebagai medium perintahnya. Tahap-tahap pembuatan batik dimulai dengan persiapan, pemulaan, pemalaman, pewarnaan celup, pelorodan atau penghilangan lilin batik, dan pekerjaan air atau finishing. Bahan baku yang digunakan adalah malam dan pewarna, baik pewarna alami dan buatan atau sintetik. Pewarna alami berasal dari alam, baik dari tanaman, hewan, maupun bahan metal. Sedangkan pewarna sintetis merupakan zat warna dengan buatan dengan bahan dasar buatan yaitu hidrokarbon, aromatik, dan naftalen yang berasal dari batu bara. Penggunaan pewarna sintetik lebih banyak digunakan karena zat warna jenis ini mudah diperoleh dengan komposisi yang tetap, mempunyai aneka warna yang banyak, mudah cara pemakaiannya, dan harganya relatif tidak tinggi. Namun, penggunaan zat warna ini seringkali menghasilkan limbah yang lebih berpotensi mencemari lingkungan. Industri batik menghasilkan limbah cair. Limbah cair merupakan gabungan atau campuran air dan bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun suspensi yang terbuang dari sumber domestik dan sumber industri. Berikut merupakan skema pembuatan batik dan sumber limbahnya yang diambil dari Sembiring 2008. Dalam skema yang ditunjukkan pada gambar berikut, dapat diketahui bahwa limbah cair industri batik berasal dari kegiatan pengolahan kain, pewarnaan, dan pelorodan. Proses pengolahan kain dan pewarnaan menghasilkan limbah cair yang mengandung zat-zat kimia yang berpotensi meningkatkan nilai COD atau Chemical Oxygen Demand dan warna air limbah. Sedangkan pada kegiatan pelorotan, limbah cair yang dihasilkan memberikan kontribusi meningkatnya BOD atau Biological Oxygen Demand air limbah. Keseluruhan proses produksi batik diindikasi menggunakan bahan kimia mengandung logam berat, sehingga limbah yang dihasilkan juga masih mengandung logam berat. Pada umumnya, air limbah batik memiliki kadar organik tinggi dan bersifat basah. Zat warna dalam air limbah batik umumnya super terdegradasi karena sifatnya yang mampu menahan kerusakan oksidatif dari cahaya matahari. Selanjutnya itu karakteristik air limbah industri. Yang pertama, karakteristik fisik. Itu meliputi warna, bau, suhu, dan padatan. Warna disebabkan adanya partikel terlarut dissolve, kemudian tersuspensi atau suspended, dan senyawa-senyawa koloidal. Suhu dapat mempengaruhi kadar dissolved oksigen dalam air. Kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius
dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen sebesar 10%. Padatan yang terdapat di dalam air limbah dapat diklasifikasikan menjadi floating, settlable, suspended, atau dissolved, berbau menyengat, dan kontaminan akan membuat air menjadi keruh. Adanya indikator-indikator tersebut cukup menunjukkan bahwa tingkat pencemaran terjadi cukup tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia. Itu meliputi pH, COD, dan DO. COD merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Nilai COD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas air tersebut. Sedangkan DO itu merupakan ukuran banyaknya kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen terlarut ini merupakan hal yang paling penting untuk kelangsungan hidup biota air. Kematian biota air karena menurunkan kandungan oksigen dalam air dapat merupakan salah satu indikator tercemarnya air. Yang ketiga, hampir semua air limbah mengandung mikroorganisme dalam berbagai jenis dengan konsentrasi 105 sampai 108 organisme per mililiter. Bakteri juga berperan penting untuk mengevaluasi kualitas air. Yang keempat, metode pengolahan limbah cair. Berbagai metode telah dikembangkan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh industri batik baik secara fisika, kimia, dan biologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem lumpur aktif. Prosesnya bersifat aerobik, artinya memerlukan oksigen untuk reaksi. Kebutuhan oksigen dapat dipenuhi dengan cara mengalirkan udara atau oksigen murni ke dalam reaktor biologi, sehingga cairan dalam reaktor dapat melarutkan oksigen lebih besar dengan jumlah oksigen yang dilarutkan merupakan kebutuhan minimum yang diperlukan mikroba di dalam lumpur aktif. Padatan biologis aktif akan mengoksidasi kandungan zat di dalam air limbah secara biologis yang di akhir proses akan dipisahkan dengan sistem pengendapan. Yang kedua, adsorpsi. Pengolahan limbah cair secara adsorpsi merupakan proses pemisahan air dari pengotornya dengan cara penyerapan pengotor seperti partikel-partikel halus atau bau yang terkandung dalam air limbah. Media yang umum digunakan dalam pengolahan air limbah adalah karbon aktif atau mineral zeolit. Karbon aktif atau zeolit memiliki sifat sebagai adsorben sehingga mampu menyerap partikel dan aroma yang tidak sedap yang tercampur dalam air limbah. Yang ketiga, proses oksidasi lanjutan. Proses oksidasi lanjutan menggunakan oksidator kuat seperti ozon dan hidrogen peroksida yang lebih dikenal dengan proses advanced oxidation processes. Yang keempat, elektrodegradasi. Proses degradasi kontinu menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrolisis, yaitu gejala dekomposisi elektrolit. Yang kelima, elektrokoagulasi. Proses destabilisasi suspensis, emulsi, dan larutan yang mengandung kontaminan dengan cara mengalirkan arus listrik searah atau DC. Kemudian, phytotreatment, pemanfaatan tumbuhan untuk membersihkan kontaminan yang terkandung dalam air atau tanaman. Yang selanjutnya, fotodegradasi, proses penguraian suatu senyawa organik dengan bantuan energi foton atau cahaya. Untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Risma Siahaan. Pemerintah di Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup setiap bulannya akan menganalisis parameter pencemar di sungai ini. Namun hasilnya seringkali di mana kadar COD, BOD lebih tinggi dibandingkan dengan baku mutu. Sampai saat ini penanganan limbah yang dilakukan oleh beberapa industri batik di Pekalongan ini yaitu dengan membuat instalasi pengolahan limbah mandiri, di mana pemerintah akan dengan tegas membuat peraturan kepada industri yang membuang limbah secara langsung ke lingkungan dan akan diberi sanksi dengan memberi semacam bendera hitam, lalu kemudian dari dinas terkait akan datang untuk menindaklanjutinya. Namun karena pembuatan instalasi pengolah limbah mandiri itu membutuhkan biaya yang besar, maka pemerintah juga membuat beberapa lubang untuk tempat sampah maupun limbah, dan pemerintah juga membangun ipal komunal di wilayah kota kabupaten, terutama bagi pengusaha menengah yang kurang mampu untuk membuat instalasi pengolahan limbah mandiri. Dan juga untuk mengurangi pembuangan limbah tersebut,
sangat juga diperlukan kesadaran para masyarakat dan juga pengusaha batik untuk mengurangi bahkan menghentikan pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan. Dan juga pada zaman dulu warga Pekalongan itu mempercayai bahwa dengan kotornya sungai berarti pertanda baik untuk perekonomian Pekalongan. Maka sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan anekdot lama tersebut. Demikian hasil presentasi kami, dan see you in the next video.